Kebakaran lahan kembali terjadi di Desa Mudung Darat, Kabupaten Muaro Jambi. Kurun waktu 11 bulan terakhir, Kejati Jambi dan Kejari jajaran menyelesaikan 30 perkara ke jalur restoratif justice. KPU Sarolangun temukan 77 kotak suara yang rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Senin 6 November 2023. Ya saudara, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Cynthia Permana. Dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, kebakaran lahan kembali terjadi di Desa Mudung Darat, Kabupaten Muaro Jambi. Tim Satgas Karhutla belum dapat memastikan penyebab kebakaran lahan yang kembali terjadi. Kebakaran lahan kembali terjadi di Desa Mudung Darat, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi pada Sabtu sore kemarin. Kebakaran di lahan persawahan yang sudah lama tidak digarap ini sudah terjadi 4 kali pada musim kemarau. Puluhan tim Satgas Darat Karhutla Muaro Jambi diterjunkan dalam proses pemadaman api. Namun sulitnya mendapatkan sumber air membuat pemadaman api turut dibantu tim Satgas Udara Provinsi Jambi yang menerjunkan 1 unit helikopter waterbombing. Setelah berjibaku, api berhasil dipadamkan. Tim Satgas Karhutla hingga saat ini belum dapat memastikan luas dan penyebab lahan yang terbakar. Karena ini masih memasuki musim panas, El Nino-nya masih berlangsung, saya sudah sampaikan sama Kepala BPD untuk turun ke desa, ingatkan masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Tapi yakin dan percaya bahwa itu sudah diselidiki oleh pihak yang berwajib. Mudah-mudahan ini adalah yang terakhir dan tidak terjadi lagi. Agar tidak terjadi musibah kebakaran serupa di Desa Mudung Darat, Bahyuni Deliansyah minta pemerintah desa untuk aktif menyosialisasikan kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. BMKG Provinsi Jambi memperkirakan puncak musim hujan terjadi pada Desember mendatang. Saat puncak musim hujan, masyarakat diimbau waspada bencana hidrometeorologi seperti banjir dan juga longsor. Setelah kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla, Provinsi Jambi akan dihadapkan dengan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Berdasarkan prediksi BMKG Provinsi Jambi, saat ini telah memasuki awal musim hujan. Masyarakat diminta waspada bencana hidrometeorologi sejak dini, meski puncak musim hujan baru akan terjadi pada awal Desember mendatang. Kepala BMKG Provinsi Jambi Ibnu Sulistyo mengatakan, potensi pertumbuhan awan hujan saat ini baru mencapai 70% atau masuk kategori sedang hingga lebat. Mudah-mudahan kita juga berharap jumlah titik panas semakin turun karena hujan sudah mulai masif masuk di Provinsi Jambi. Yang perlu diwaspadai karena musim hujan sudah mulai masuk dan kami sudah memperkirakan bahwa puncak musim hujan di Provinsi Jambi jatuh pada bulan Desember 2023 dan Januari 2024. Ibnu Sulistiono menambahkan, meski fenomena El Nino mulai lemah, namun belum seluruh daerah di Provinsi Jambi masuk awal musim hujan. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemerintah pusat berencana akan melanjutkan pembangunan jalan tol Jambi Rengat. Tahapan pembangunan baru akan dilakukan pada pertengahan tahun 2024. Setelah ditunda di tahun 2023, pemerintah pusat berencana akan melanjutkan progres pembangunan ruas jalan tol Trans Sumatera Jambi Rengat. Saat ini pemerintah pusat masih mencari sumber dana untuk pembangunan jalan tol tersebut. Direncanakan jalan tol Jambi Rengat akan dimulai tahapannya pada pertengahan tahun 2024. Saat ini perlu adanya kajian dan membuat grand design tol di wilayah tersebut. Kepala Satker Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Provinsi Jambi, Beni Kristiawan mengatakan, selain masih melakukan pemetaan dan menyesuaikan lokasi yang akan dilalui tol,
pihaknya saat ini juga masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Mungkin nanti programnya, kalau secara program kita akan tetap berjalan. Saat ini lagi diproses proses untuk persetujuan di pusat ya, di Bappenas, di Kementerian Keuangan sepertinya sedang berproses itu. Itu dilanjutkan tahun ini juga atau gimana Pak? Kalau tahun ini juga sepertinya belum ya, karena nanti kan kita juga masih harus membuat desainnya, terus kemudian memastikan pendanaannya dari mana. Mungkin paling cepat sih kayaknya tahun depan. Beni Kristiawan menambahkan, untuk pembangunan ruas jalan tol Betung Jambi sudah berprogres. Ditargetkan progres pembangunan jalan tol Jambi Betung mencapai 50% hingga akhir tahun 2024. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lain, Saudara, Provinsi Jambi kembali menerima penghargaan bergengsi dari pemerintah pusat. Kali ini Provinsi Jambi berhasil menyabet penghargaan terbaik pertama untuk kategori gugus tugas reforma agraria periode 2021-2023. Di bawah komando Gubernur Jambi Al-Haris, Provinsi Jambi kembali menerima penghargaan dari pemerintah pusat. Kali ini Provinsi Jambi berhasil mendapatkan penghargaan terbaik pertama untuk kategori gugus tugas reforma agraria. Penghargaan bergengsi itu diberikan oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto kepada Sekda Provinsi Jambi Sudirman pada rapat kerja nasional reforma agraria di Jakarta. Untuk kategori gugus tugas reforma agraria terbaik pertama periode 2021 hingga 2023 berhasil diduduki 3 provinsi, yakni Provinsi Jambi, Jawa Barat, dan Aceh. Sekda Sudirman mengatakan penghargaan itu sebagai bentuk apresiasi pemerintah pusat atas capaian kinerja positif daerah dalam menyukseskan program unggulan Kementerian ATR BPN khususnya dalam penataan lahan tanah. Jadi yang menjadi program unggulan dari Kementerian ATR BPN ya, kita termasuk mendapatkan penghargaan dari Pak Menko, yang menyerahkannya Pak Menko. Itu penghargaan tentang reforma agraria. Jadi masalah penataan reforma agraria kita dapat penghargaan. Ada beberapa kualifikasi penghargaan, tapi kita masuk ke kategori menerima penghargaan reforma agraria. Terbaik itu Pak? Penataan lahan tanah gitu ya, maupun pengusahaannya maupun pengelolaannya. Jadi kita termasuk terbaik. Selain reforma agraria, ada 3 penghargaan lainnya yang juga diserahkan pemerintah pusat kepada sejumlah daerah. Mulai dari penghargaan untuk kategori realisasi tanah dari pelepasan kawasan hutan, kategori legalisasi aset tanah transmigrasi, dan kategori penataan akses terbaik. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, masyarakat diminta bijak untuk menggunakan media sosial jelang masa kampanye. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Anda bergabung bersama kami dalam segmen menuju pemilu 2024. Saudara, 77 kotak suara yang diterima KPU Sorolangun untuk pemilu mendatang mengalami kerusakan. Kerusakan kotak suara itu telah dilaporkan ke KPU Provinsi Jambi. Ketua KPU Sorolangun Ahmad Mujadid mengatakan, penyortiran dilakukan untuk memastikan seluruh logistik yang diterima dalam kondisi baik dan layak. Dari hasil sortir ditemukan adanya kerusakan akibat proses pengiriman dari perusahaan. Hasil sortir yang dilakukan, petugas menemukan 77 lembar kotak suara dalam kondisi rusak seperti mika berlobang dan sobek. Ahmad Mujadid menambahkan, pihaknya telah melaporkan temuan kerusakan kotak suara itu ke KPU Provinsi Jambi sebagai laporan. 3 logistik yang kita terima segel sesuai dengan yang kita terima, bilik suara juga. Nah, kalau kotak suara ini yang rusak 77, cuman tidak rusak parah, kayak ada bolong kecil atau misalnya yang enggak sesuai, laporkan dulu. Kalau misalnya nanti ada ditukar, kita nunggu karena kita bukan yang mengadakan. Kalau bilik lengkap dan bagus semua.
Ahmad Munjadid menjelaskan pihaknya telah menerima 3 model logistik pemilu berupa 2.225 lembar bilik suara, 3.424 kotak suara, dan 82.460 segel. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, 446 pemilih pemula yang memiliki hak pilih pada pemilu serentak 2024 belum melakukan perekaman KTP elektronik. 446 pemilih ini belum terdaftar dalam pemilih khusus atau DPK. Komisioner KPU Sarolangun Divisi Perencanaan Data dan Informasi Edi Zamra mengatakan 446 pemilih pemula di Kabupaten Sarolangun yang memiliki hak pilih pada pemilu serentak 2024 belum melakukan perekaman KTP elektronik. Ratusan pemilih pemula yang belum memiliki KTP elektronik itu ditemukan saat pihaknya bersama Dinas Dukcapil melakukan perekaman KTP elektronik di sejumlah kecamatan. 446 pemilih ini belum terdaftar dalam pemilih khusus atau DPK. Meski belum memiliki KTP elektronik, namun KPU Sarolangun akan mengakomodir masyarakat yang belum terdaftar dalam DPT agar dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024. Selama ini kita melakukan proses perekaman itu memang ada bakal pemilih baru yang masuk, tapi masih mau kita sandingkan lagi karena mereka yang ikut perekaman ini yang selain kita tetapkan, mereka ada juga yang katanya belum melakukan perekaman. Itu total yang kemarin sudah masuk sekarang 466 orang. 466 ini bisa jadi potensi DPK, tapi kan kita belum bisa memastikan karena kemarin beberapa sampel yang kita coba ambil dari 466 itu mereka yang mengikut perekaman itu mereka sudah terdata di daerah luar. Edi Zamra mendorong Pemkab Sarolangun terutama Dinas Dukcapil untuk melakukan tracking dan perekaman agar pemilih pemula dapat menyalurkan hak suaranya pada pemilu 2024. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Bawaslu Kabupaten Tebo mengimbau agar partai politik menurunkan alat peraga sosialisasi atau APS secara mandiri. Bawaslu memberikan tenggat waktu hingga tanggal 7 November mendatang sebelum diberikan tindakan tegas. Bawaslu Tebo menggelar rapat koordinasi tentang peraturan dan non-peraturan Bawaslu pada pemilu tahun 2024. Kegiatan yang dihadiri ketua dan pengurus partai politik juga turut dihadiri seluruh panitia pengawas kecamatan, ketua DPRD, Kapolres Tebo, dan jajaran pemerintah Kabupaten Tebo. Dalam rapat koordinasi dengan partai politik dan panitia pengawas kecamatan itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Tebo Paridatul Husni menyampaikan beberapa aturan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Salah satunya, pemasangan alat peraga sosialisasi. Paridatul Husni menjelaskan, masih banyak alat peraga sosialisasi yang telah dipasang oleh caleg dan parpol di sejumlah titik sebelum masa kampanye. Paridatul Husni minta kepada para ketua dan pengurus partai politik untuk menurunkan APS secara mandiri hingga 7 November 2023. Rapat koordinasi tentunya satu pemahaman tentang APS, bagaimana di lapangan nantinya jika kita satu pemahaman dengan peserta pemilu khususnya sama-sama stakeholder juga bagaimana APS yang boleh dilakukan pada tanggal 4 setelah penetapan DCT dari tanggal 4 sampai tanggal 27. Makanya hari ini kita undang para peserta pemilu untuk satu pemahaman supaya tidak terjadi kesalahan nantinya akan ketika ada diskusi penurunan ataupun nanti dari Bawaslu itu surat namanya saran perbaikan ketika terdapat APS menyerupai APK. Paridatul Husni menegaskan pihaknya akan mengambil tindakan tegas apabila pengurus parpol dan caleg belum menurunkan APS-nya secara mandiri setelah batas waktu yang telah ditentukan. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Jelang masa kampanye, polisi minta masyarakat untuk bijak menggunakan media sosial. Masyarakat diminta tidak membuat dan menyebar berita bohong atau hoax. Jelang masa kampanye, Subdit 5 Cyber di Treskrimsus Polda Jambi terus menggalakkan patroli siber di dunia maya. Patroli ini diharapkan dapat meminimalisasi penyebaran berita bohong atau hoax, kampanye hitam dan negatif. Hingga saat ini, situasi di media sosial masih terpantau aman dan kondusif. Kasubdit 5 Subdit Cyber di Treskrimsus Polda Jambi, Kompol Andi Purwanto minta masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial.
Media sosial diperbolehkan menjadi sarana kampanye, namun sesuai dengan aturan yang ditetapkan KPU. Masyarakat dilarang untuk membuat dan menyebarkan berita bohong. Seluruh informasi yang beredar hendaknya diperiksa kebenarannya sebelum disebarkan. Untuk himbauan masyarakat, berhati-hati menggunakan media sosial, kemudian jika mendapatkan informasi jangan langsung percaya, teliti dulu sumbernya dari mana, dan kalau bisa tidak usah langsung menyebarkan sampai mempersepsikan atau menarasikan ataupun menyimpulkan sesuatu hal yang belum kita ketahui. Kompol Andi Purwanto menambahkan pihaknya belum menemukan adanya pelanggaran Undang-Undang Pemilu di media sosial. Hingga saat ini media sosial di Provinsi Jambi masih menjadi ajang pengenalan para kontestan pemilu 2024. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya penjabat Bupati Merangin luncurkan kampung keluarga berkualitas. Saudara, Anda bergabung bersama kami dalam segmen advertorial. Penjabat Bupati Merangin Mukti Said meluncurkan kampung keluarga berkualitas sekecamatan Pamenang Barat. Sebagai ujung tombak pembangunan kampung berkualitas, kader harus berperan aktif dalam meningkatkan sumber daya manusia. Penjabat Bupati Merangin Mukti meluncurkan kampung keluarga berkualitas di halaman kantor Kecamatan Pamenang Barat. Kegiatan pencanangan kampung keluarga berkualitas merupakan sebuah momentum penting bagi seluruh masyarakat dalam memperkuat upaya menciptakan lingkungan yang berkualitas serta masyarakat yang sejahtera. Hal ini sejalan dengan tujuan dibentuknya kampung berkualitas yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga, dan masyarakat. Program prioritas yang dilaksanakan di kampung keluarga berkualitas harus melibatkan seluruh mitra kerja dan pemangku kepentingan, serta partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan harus didukung kerja nyata kader. Kader merupakan wujud partisipasi aktif masyarakat yang menjadi ujung tombak lini lapangan dan mitra kerja pemerintah kabupaten. Kader merupakan tenaga sukarela yang dipilih untuk membantu menyelenggarakan program kependudukan dan keluarga berencana di masyarakat. Mukti Said berharap seluruh kader kampung keluarga berkualitas dapat memberikan sumbangsi secara optimal dalam penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, di tahun 2045 nanti kita menyiapkan generasi emas. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan anak-anak kita dari sekarang. Dari sekarang kita persiapkan kesehatannya semuanya. Itu ya, anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas sebagai pemimpin masa depan bangsa yang tadi Indonesia Emas tahun 2045 itu tidak terlepas dari keluarga yang berkualitas. Mukti Said memuji kekompakan kader kampung keluarga berkualitas Kecamatan Pamenang Barat di bawah koordinator petugas lapangan keluarga berencana PLKB Eva Rezanti. Pada kegiatan itu Mukti Said bersama Ketua TPPKK Merangin menyalurkan pemberian makanan tambahan PMT kepada salah seorang balita stunting dari Desa Pulau 7 Kecamatan Pamenang Barat. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Jalan rusak di Kabupaten Merangin menjadi perhatian serius penjabat Bupati Mukti Said. Setelah memantau infrastruktur jalan di wilayah Pamenang, kali ini Mukti Said memantau infrastruktur jalan di Kecamatan Batang Masumai. Kondisi jalan Batang Masumai yang terus dikeluhkan warga diperkirakan pada Februari 2024 akan menjadi kondisi mantap. Sisi jalan yang berlubang akan segera diaspal sehingga memberi kenyamanan kepada pengguna jalan. Hal tersebut dikatakan PJ Bupati Merangin Mukti Said saat memantau kondisi jalan sepanjang 15 km
bersama Kadis PUPR Merangin Zulhikmi, Kepala BPBD Merangin Muhammad Sahiri dan Camat. Mukti Said mengakui perbaikan jalan di wilayah itu untuk merespon keluhan masyarakat. Jalan yang akan diperbaiki sepanjang 1,100 km tidak berada di satu titik, namun di titik-titik yang rusak dan berlubang. Perbaikan ruas jalan yang rusak telah dianggarkan menggunakan dana alokasi khusus DAK dan dari program Inpres. Tapi harus sabar masyarakat, kami akan mencari jalan-jalan yang prioritas yang betul rusak dan keluhan masyarakat banyak, lalu tempat orang lalu lalang mengangkut bahan pokok. Nah, itu yang kita lakukan, ya kan, nanti bertahap. Mukti Said berkomitmen selama memegang amanah sebagai PJ Bupati Merangin, dirinya akan turun langsung meninjau infrastruktur jalan, khususnya jalan yang rusak. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, kenduri Budayo yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi berlangsung sukses. Pembukaan kegiatan ditandai dengan penumbukan lesung kayu secara bersama. 2, 1. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi kembali menginisiasi pergelaran Kenduri Budayo tahun 2023. Kegiatan yang melibatkan masyarakat dan para pelaku UMKM ini digelar di kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi, Kabupaten Muaro Jambi. Kegiatan yang berlangsung pada minggu kemarin itu dalam rangka partisipasi Gerakan Bangga Berwisata di Indonesia atau GBWI. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi Hermanto mengatakan, Kenduri Budayo ini digelar untuk mempromosikan serta meningkatkan perhatian masyarakat akan kayanya budaya dan sejarah di Provinsi Jambi. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus mendorong pengembangan ekonomi melalui potensi unggulan yang ada di daerah. Terpusat itu tempat, terus juga kurang bersih gitu kan ya. Nah, ini kita pelan-pelan untuk mendampingi ibu-ibu dan bapak serta adik-adik UMKM di sini sebagai pelaku itu untuk bisa lebih aware, lebih meningkatkan lagi soal kebersihan, higienitas, pelayanan agar masyarakat yang berkunjung di sini itu lebih nyaman kan gitu ya. Makanan khas, kerajinan tangan hingga kain. Gubernur Al-Haris mengapresiasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi yang rutin menyelenggarakan Kenduri Budayo sebagai wujud dukungan terhadap GBWI. Al-Haris berharap peluncuran Pasar Dusun Karet atau Paduka dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan minat masyarakat untuk berwisata di Candi Muaro Jambi. Kita bangga dengan Bank Indonesia yang terus memberikan semangat inspirasi dengan meluncurkan produk baru namanya Paduka. Paduka itu adalah kartu pasar Dusun Karet. Nah, ini kartu kiris kita yang baru dari Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia terus memberikan inovasi baru dalam rangka untuk memberikan daerah kepada masyarakat. Berbagai penampilan diperagakan pada kegiatan itu, mulai dari pencak silat, tari luka gilo, peragaan batik, dan festival karnaval. Tak hanya itu, pada kegiatan tersebut juga turut dilakukan peluncuran kawasan wisata Paduka, serta penyerahan bantuan sarana dan prasarana UMKM pendukung pariwisata, yang merupakan program sosial Bank Indonesia kepada kelompok UMKM Paduka. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Di antaranya 5 DPO kelompok berandalan bermotor yang membacok polisi masih terus diburu. Informasinya usai jeda. Saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen Jurnal STKH Nasional ke-27. Kita awali dengan informasi Gubernur Al-Haris meninjau pelaksanaan cabang STKH di Arena Utama Haji Abdurrahman Sayuti. Pada peninjauan itu, Gubernur Al-Haris turut menyaksikan final STKH ke-27 cabang tilawah golongan dewasa.
Minggu malam, Gubernur Al-Haris menyaksikan gelaran final Seleksi Tilawatil Quran dan Al-Hadis Nasional ke-27 tahun 2023, cabang tilawah golongan dewasa. Gubernur Al-Haris mengatakan, cabang tilawah golongan dewasa diikuti 6 finalis, yakni 3 qori dan 3 qoriah yang bertanding untuk memperebutkan predikat juara. 6 finalis ini merupakan para qori dan qoriah terbaik yang tampil pada babak penyisihan yang berlangsung pada 31 Oktober hingga 4 November 2023. Dari 3 qoriah yang tampil pada babak final, 1 diantaranya merupakan qoriah yang mewakili Provinsi Jambi. Al-Haris mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat untuk menyaksikan gelaran STQH secara langsung. Di mana malam hari ini adalah final dewasa, ya, dan kita melihat bahwa ada 6 peserta yang lolos untuk final ini. Nah, kita berharap mudah-mudahan dalamnya ada dari Provinsi Jambi tentunya. Ya. Yang kedua, saya juga mengapresiasi bahwa masyarakatnya luar biasa hadir untuk menyaksikan acara ini. Artinya ini juga sepertinya jadi hiburan bagi masyarakat. Ya, masyarakat antusias sekali melihat perlombaan ini, dan saya juga melihat bahwa bazar-bazar semuanya bersih semuanya. Ini pertanda baik saya kira. Al-Haris menambahkan gelaran STQH ini menjadi tempat pembelajaran bagi masyarakat untuk meningkatkan kecintaan terhadap Al-Quran dan mendukung percepatan pembangunan ekonomi daerah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Menjadi upaya positif daerah dalam memperkenalkan budaya, objek wisata hingga tempat-tempat bersejarah, official kontingen kafilah sejumlah provinsi menikmati pelaksanaan City Tour STQH ke-27 di Provinsi Jambi. Official kontingen kafilah sejumlah provinsi se-Indonesia memberikan apresiasi dan sangat menikmati pelaksanaan City Tour yang diselenggarakan dalam rangka menyemarakan Seleksi Tilawatil Quran dan Al-Hadis Nasional ke-27 di Provinsi Jambi. Official kontingen kafilah Provinsi DKI Jakarta Taufik mengatakan, City Tour yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Jambi dinilai sebagai upaya positif daerah untuk memperkenalkan budaya, objek wisata, hingga tempat-tempat bersejarah di Provinsi Jambi kepada seluruh kontingen. Penyelenggaraan City Tour menjadi pelengkap manis pelaksanaan STQH Nasional ke-27 tahun 2023 yang dinilai sudah terselenggara dengan sangat baik. Animo masyarakat dan keramah tamahan yang disajikan kepada para kafilah maupun official juga menambah kesan baik pelaksanaan STQH di Provinsi Jambi. Rasa bahwa event MTQ ini lengkap karena STQ ini menjadi lengkap karena kita juga diperkenalkan dengan wilayah-wilayah atau tempat-tempat yang dianggap memiliki sejarah di Jambi, dan kita diperkenalkan dengan Masjid Al-Falah dan pusat dari kegiatan keagamaan di Kota Jambi. Hal yang sama juga diungkapkan oleh official kontingen kafilah Provinsi Kalimantan Selatan, Abdu Amri, yang mengatakan melalui City Tour ini, para kafilah diajak untuk mengenal lebih dalam tentang budaya daerah, khususnya Candi Muaro Jambi yang menjadi salah satu ikon Provinsi Jambi. Mewakili Provinsi Kalimantan Selatan, ia berterima kasih kepada Pemprov Jambi yang telah memberikan sambutan dan pelayanan yang sangat baik. Walaupun memang tadi kita membayangkan candinya seperti Candi Borobudur, tapi ternyata seperti ini. Tapi ini punya sejarah, nilai sejarah yang luar biasa. Tentulah kita dari Kalimantan Selatan, ada peserta kita juga yang ikut. Alhamdulillah menikmati adanya City Tour ini. Ada 3 lokasi yang menjadi tujuan City Tour STQH ke-27, mulai dari Masjid Agung Al-Falah, kemudian Jembatan Gentala Arash, serta Komplek Percandian Muaro Jambi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Seluruh cabang perlombaan seleksi Tilawatil Quran dan Al-Hadis STQH di Provinsi Jambi rampung digelar. Dewan Hakim juga telah melakukan rapat pleno sebagai syarat pengesahan dari perlombaan seluruh cabang. Senin pagi, Dewan Hakim Seleksi Tilawatil Quran dan Al-Hadis STQH ke-27 tingkat nasional di Provinsi Jambi menggelar rapat pleno seluruh cabang perlombaan di salah satu hotel di Kota Jambi.
Rapat pleno ini sebagai syarat pengesahan secara resmi hasil dari perlombaan seluruh cabang dan masih bersifat rahasia sampai diumumkan oleh Ketua Dewan Hakim pada saat penutupan acara. Ketua Dewan Hakim Ahsin Sako Muhammad mengatakan rapat pleno ini sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan pada STKH tingkat nasional di tahun mendatang. Setiap ketua majelis itu memberikan laporannya, hasil-hasil akhir daripada apa yang telah mereka lakukan. Jadi kita apabila ada hal-hal yang perlu dikomentari ya komentari aja tuh. Itu tapi ini semuanya adalah masih bersifat rahasia. Jadi kita masih tidak diperbolehkan untuk memberikan informasi kepada siapapun yang jadi nanti hasil terakhir itu akan diumumkan oleh Ketua Dewan Hakim atau wakilnya. Pada rapat pleno ini, Dewan Hakim telah memutuskan juara umum hingga juara harapan pada setiap cabang lomba. Diharapkan hasil ini dapat menjadi motivasi bagi setiap daerah untuk meningkatkan prestasi di masa yang akan datang. Joko TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lain, Saudara, Kejati Jambi dan Kejari Jajaran berhasil menyelesaikan 30 perkara ke jalur restoratif justice. Perkara ini diselenggarakan setelah korban dan pelaku sepakat untuk menempuh jalur damai. Kejaksaan Tinggi Jambi dan Kejari Jajaran telah berhasil menyelesaikan sejumlah perkara ke jalur penyelesaian hukum dengan cara kesepakatan bersama atau restoratif justice. Restoratif justice ini dilakukan setelah adanya kesepakatan bersama antara korban dan pelaku melalui jalur damai. Kasipenkum Kejati Jambi Leksi Fatarani mengatakan, dalam kurun waktu 11 bulan terakhir, Kejati Jambi dan Kejari Jajaran berhasil menyelesaikan 30 perkara ke jalur restoratif justice. Penyelesaian perkara itu sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Untuk saat ini, berarti Kejaksaan Tinggi Jambi sudah melakukan penghentian RJ 30 perkara. Provinsi Jambi. Selain kerugian di bawah 2,5 juta rupiah, ada beberapa persyaratan lainnya agar suatu perkara ke jalur restoratif justice. Di antaranya tindak pidana yang baru pertama kali dilakukan, adanya kesepakatan antara pelaku dan korban, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun. Tersangka mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban dan tersangka mengganti kerugian korban. Asyar TVRI Jambi melaporkan. Polisi memburu 5 DPO kelompok berandalan bermotor KBB yang membacok anggota polisi. Kelimanya diharapkan untuk segera menyerahkan diri. Aksi pembacokan terhadap Bribka Andri, anggota Subdit 4 Tipiter Ditreskrim Suspolda Jambi, terus diselidiki polisi. Hingga saat ini polisi masih memeriksa ke-7 orang pelaku. Polisi berupaya mengembangkan kasus pembacokan itu untuk mencari 5 pelaku yang masuk dalam daftar pencarian orang. Kelima pelaku itu yakni IV, ML, DS, RH, dan AL. Kasat Reskrim Polresta Jambi, Kompol Indar Wahyu Dwi minta kelima pelaku pembacokan agar segera menyerahkan diri tanpa harus dijemput paksa. Sementara itu, Bribka Andri dikabarkan sudah meninggalkan rumah sakit setelah dirawat kurang lebih 1 minggu. Bribka Andri mengalami luka bacok di kepala pada 29 Oktober lalu. Kejadian itu bermula saat dirinya menegur para pelaku yang menggeber motor di Lorong Kimaja, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Meski menderita luka bacok, namun Bribka Andri berhasil meringkus pelaku sebelum diamankan warga. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. BNN Provinsi Jambi membentuk tim khusus berantas peredaran narkoba. Nantinya tim ini akan memantau langsung peredaran narkoba sepanjang tahun politik. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi akan membentuk tim khusus pencegahan peredaran narkoba di Provinsi Jambi. Pembentukan tim khusus ini dilakukan untuk mengantisipasi peredaran narkoba di tengah pesta demokrasi tahun 2024. Kepala BNN Provinsi Jambi Brigjen Pol Wisnu Handoko mengatakan, nantinya tim ini akan difokuskan memberantas dan mencegah peredaran narkoba sepanjang tahun politik 2024.
Dikhawatirkan aktivitas peredaran narkoba meningkat pada tahun politik dikarenakan sebagian petugas mengamankan pilkada. Untuk mengantisipasi berbagai bentuk kejahatan narkoba menjelang pilkada maupun pemilu, ya kan, karena ini masuk tahun politik sampai dengan tahun 2024, kita membentuk tim khusus ya dari provinsi dan kota kabupaten, sehingga kejahatan narkoba bisa kita tekan sampai nanti ya selesai untuk pemilu tahun 2024. Masyarakat diminta untuk turut serta membantu petugas dalam memberantas peredaran narkoba dengan melaporkan aktivitas peredaran narkoba di lingkungan sekitar ke petugas terdekat. Asyar TVRI Jambi melaporkan. Nelayan Kecamatan Kuala Jambi mengeluhkan terbatasnya jumlah BBM jenis solar di SPDN. Sulitnya memenuhi kebutuhan solar di SPDN membuat nelayan terpaksa untuk membeli solar ke pengecer dengan harga yang lebih tinggi. Ketersediaan BBM satu harga di SPDN Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dinilai belum memenuhi kebutuhan para nelayan. Salah seorang nelayan, Alwin, mengatakan kurangnya pasokan solar di SPDN membuat nelayan terpaksa membeli solar ke pengecer dengan harga yang lebih tinggi. Harga solar di SPDN hanya dibanderol dengan harga Rp6.800 per liter, sementara di tingkat pengecer mencapai Rp10.000 per liter. Tingginya harga solar di tingkat pengecer berdampak terhadap membengkaknya ongkos melaut. Sementara perhitungannya target kita tak sesuai. Maka itulah sekarang perhitungannya minyak itu macet. Ya? Nah, kami pas mau turun ke laut, minyak pas tak ada lagi. Apa nasibnya orang nelayan? Jadi kami minta istilahnya orang di atas tolong perhatikan masalah keluhan orang nelayan masalah minyak BBM. Nah, masa istilahnya jatah kami kadang-kadang dibawa keluar. Sedangkan kami belum ambil jatah kami di Pret 8. Nah, sedangkan keluhan kami ini masalah minyak. Alwin berharap pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat mengambil kebijakan dan solusi untuk mengatasi terbatasnya pasokan solar di SPDN. Khalifa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Sampai di sini saudara kami menemani Anda di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Cynthia Permada bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.